Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talmiza Korevananto dari kelas C dengan nomor absen 30 dan dengan nomor NIM 24 50 50 10 11 11 095. Di sini saya akan mereview singkat materi dari materi 1 sampai materi 5. Untuk materi pertama yakni dengan kasus saya sendiri, yaitu krisis pakan. Banyak peternak menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pakan berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Hal ini diperparah oleh pandemi COVID-19 yang mengganggu rantai pasokan. Dampaknya krisis pakan menyebabkan penurunan produktivitas ternak dan peningkatan biaya produksi bagi peternak. Persoalan pakan ternak yang mahal ramai diperbincangkan belakangan ini, sampai-sampai menarik perhatian Presiden Jokowi yang memanggil sejumlah peternak ke Istana Negara beberapa waktu lalu. Sebelumnya, peternak di Blitar diamankan polisi usai membentangkan spanduk saat Jokowi melintas dalam rangkaian kunjungannya. Persoalan mahalnya pakan ternak mulai dari hulu hingga hilir juga dikeluhkan oleh Asosiasi Peternak kepada detik.com. Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Indonesia atau bisa disingkat dengan PPRN, Alvino Antonio, buka-buka mengenai persoalan tersebut. Dan untuk solusi dari kasus di atas, yakni yang pertama menggunakan teori sosiologi, yaitu teori fungsionalisme. Pendekatan masyarakat dilihat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian saling berfungsi untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan. Solusinya yakni yang pertama, kolaborasi. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan peternak harus bekerjasama untuk meningkatkan akses terhadap pakan berkualitas dan teknologi modern. Poin kedua yaitu program subsidi. Pemerintah dapat menyediakan subsidi pakan dan pelatihan manajemen peternakan untuk meningkatkan produktivitas. Poin ketiga yaitu pendidikan dan pelatihan. Lembaga pendidikan dapat mengadakan program pelatihan untuk peternak mengenai teknik peternakan modern dan manajemen yang efektif. Dan solusi yang kedua yaitu membuat pakan alternatif untuk menunjang kebutuhan hewan ternak. Solusi yang ketiga yaitu saling berkolaborasi antar peternak satu dengan peternak yang lain. Dan solusi yang keempat yaitu mengubah limbah menjadi pakan ternak. Dan untuk materi yang kedua yaitu tentang bagan pentahelix, yaitu hubungan-hubungan antara peternak dengan aspek-aspek yang lain. Yang pertama itu hubungan peternak dengan pemerintah. Hubungan peternak dengan pemerintah ini bisa dikatakan akomodasi, yaitu sebagai di mana pemerintah ini sebagai wadah aspirasi para peternak. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan pedagang, yang bisa disebut dengan cooperation. Pedagang sebagai lanjutan dari perintah dari pemerintah atau disebut juga dengan presiden. Yaitu selanjutnya dengan yang keempat yaitu konsumen. Konsumen itu juga berpengaruh, yaitu hubungannya dengan pedagang. Konsumen sendiri itu menyesuaikan apa yang disampaikan dari pedagang gitu. Terus selanjutnya berdasarkan dari tugas yang ketiga, soal yang pertama yaitu berdasarkan kasus yang Anda pilih. Analisis tipe manakah pihak yang berinteraksi dalam kasus tersebut. Jawabannya yaitu yang pertama, Gemeinschaft of Mind. Saya memilih Gemeinschaft of Mind dari kasus saya itu karena adanya persoalan pakan ternak yang mahal ramai diperbincangkan belakangan ini, sampai-sampai menarik perhatian dari Presiden Jokowi yang memanggil sejumlah peternak ke istana. Dan soal yang kedua, bagaimana kestabilan kelompok sosial pihak-pihak yang berinteraksi dalam kasus tersebut. Berikan penjelasan tentang kestabilan kelompok tersebut. Baik, dari jawaban nomor 2 sendiri, menurut saya dari kasus saya sendiri itu tidak stabil, karena adanya dampak krisis pakan menyebabkan penurunan produktivitas ternak dan peningkatan biaya produksi bagi peternak. Untuk soal yang ketiga yaitu apa manfaat mengetahui tipe kelompok sosial dan kestabilan kelompok dalam menemukan solusi masalah dari kasus yang Anda pilih. Untuk yang jawaban nomor 3 ini,
Menurut saya, agar kita dapat mengetahui cara meningkatkan persediaan pakan di saat sedang krisisnya pakan seperti berkolaborasi dengan pemerintah, program subsidi dari pemerintah untuk meningkatkan produktivitas. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi keempat. Untuk soal yang pertama, temukan sebanyak mungkin unsur kultural universal pada dunia peternakan dari kasus Anda. Untuk kasus saya sendiri, unsur-unsur kultural universal dalam kasus krisis pakan ternak, yang pertama yakni bahasa. Komunikasi penting untuk menyebarkan informasi dan solusi. Yang kedua, sistem pengetahuan tentang nutrisi dan alternatif pakan lokal juga sangat krusial. Yang ketiga yaitu organisasi sosial. Kerjasama organisasi sosial ini juga bisa dikatakan kerjasama antara peternak, komunitas, dan pemerintah. Selanjutnya yang keempat, sistem peralatan dan teknologi. Penggunaan teknologi untuk efisiensi produksi dan penyimpanan pakan. Untuk selanjutnya yang kelima yaitu sistem mata pencarian dan ekonomi. Diversifikasi pendapatan dan pengelolaan keuangan. Yang keenam itu ada sistem religi, yaitu juga religi itu juga pengaruh kepercayaan dari praktik keagamaan dalam pengelolaan ternak. Yang ketujuh yaitu adalah kesenian. Kesenian lokal juga mencerminkan hubungan masyarakat dengan peternakan. Selanjutnya dengan soal nomor 2, jelaskan apa yang terjadi dalam unsur kultural universal di kasus Anda sehingga terjadi kasus tersebut. Baik, jawaban saya yang kedua yaitu unsur-unsur kultural universal dari kasus saya yaitu krisis pakan sehingga terjadi kasus tersebut, yaitu yang pertama bahasa juga. Kurangnya komunikasi yang efektif antara peternak, peneliti, dan pemerintah dapat menyebabkan informasi penting tentang solusi krisis pakan tidak tersebar dengan baik. Selanjutnya yaitu sistem pengetahuannya. Ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan tentang alternatif pakan lokal dan teknik penyimpanan yang baik dapat memperburuk situasi saat pakan konvensional sulit didapat. Selanjutnya, organisasi sosial. Kurangnya kerjasama dan koordinasi antara peternak, komunitas, dan pemerintah dapat menghambat distribusi bantuan pakan dan pengolahan sumber daya. Yang selanjutnya, sistem peralatan teknologi. Keterbatasan akses dan penggunaan teknologi yang efisien untuk produksi dan penyimpanan pakan dapat juga menyebabkan kekurangan pakan yang lebih parah. Selanjutnya, sistem mata pencaharian dan ekonomi. Ketergantungan yang tinggi pada satu sumber pendapatan tanpa diversifikasi dapat membuat peternak lebih rentan terhadap krisis pakan. Sistem religi. Dalam beberapa budaya, kepercayaan dan praktik keagamaan tertentu mungkin membatasi penggunaan jenis pakan tertentu atau cara pengolahan ternak yang dapat mempengaruhi ketersediaan pangan. Selanjutnya itu kesenian. Kesenian lokal tidak mencerminkan atau mengedukasi tentang solusi krisis pakan dapat mengurangi kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi krisis tersebut. Selanjutnya dengan soal ketiga, yaitu apakah solusi yang Anda rekomendasikan untuk menyelesaikan atau memperbaiki kasus Anda melalui unsur kultural universal tersebut? Untuk jawaban saya sendiri, solusi yang dapat diterapkan dan untuk mengatasi krisis pakan melalui unsur kultural universal. Yang pertama dari poin bahasa. Edukasi dengan memberikan edukasi dan kampanye informasi dalam bahasa lokal. Dan poin selanjutnya itu sistem pengetahuan, yaitu penelitian pakan alternatif dan program penyuluhan. Dari poin organisasi sosial, pembentukan kelompok peternak dan kerjasama dengan pemerintah. Dan poin sistem peralatan dan teknologi, yaitu melalui akses ke teknologi penyimpanan dan produksi pakan. Poin selanjutnya yaitu sistem mata pencarian dan ekonomi, diversifikasi pendapatan dan bantuan keuangan. Dan dari poin sistem religi, yaitu memberikan edukasi yang menghormati kepercayaan lokal dan berkolaborasi dengan pemuka agama. Dan poin yang terakhir itu kesenian, melalui kampanye kreatif dan melalui kesenian lokal dan pameran solusi inovatif. Lanjut ke materi selanjutnya yang terakhir, yaitu soal yang pertama, posisi strata sosial dari masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus Anda dalam industri peternakan. Jelaskan alasan mengapa
Anda menempatkan pihak-pihak dalam posisi tersebut. Baik, untuk peternak, posisi yang saya ambil yaitu posisi menengah. Alasan saya mengambil posisi menengah dari peternak ini karena peternak dengan skala usaha karena peternak memiliki dengan skala usaha besar cenderung memiliki status sosial yang lebih tinggi. Peternak yang berada di daerah dengan potensi peternakan yang tinggi cenderung memiliki status sosial yang lebih tinggi, dan peternak yang memiliki akses langsung ke pasar cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu pemerintah, posisi pemerintah, yaitu posisi pemerintah itu berada di posisi atas. Alasan saya memilih posisi atas yaitu pemerintah lebih cenderung mempunyai kekuasaan dan juga bisa menjadi wadah bagi para peternak. Soal selanjutnya, adakah social mobility yang bisa Anda temukan dalam kasus peternakan Anda? Menurut saya ada, karena krisis pakan ternak bisa memicu perubahan sosial yang signifikan, baik dalam skala kecil maupun besar. Krisis pakan ternak bukan sekedar masalah ekonomi juga, tetapi masalah sosial yang sangat kompleks juga sangat mempengaruhi. Mobilitas sosial yang terjadi sebagai akibat dari krisis ini juga bisa bersifat positif ataupun negatif, tergantung pada bagaimana individu dan komunitas responnya. Selanjutnya, bagaimana status dan aturan masing-masing pihak yang berinteraksi dengan kasus Anda dalam dunia industri peternakan. Baik, untuk peternak, menurut saya status peternak itu produksi utama. Peran dari peternak itu yaitu mengelola peternakan sebagai distributor utama juga dari produksi daging dan susu, dan juga sebagai pengaruh besar dalam menentukan harga ke pasar. Dan pemerintah yang saya ambil statusnya yaitu sebagai pengatur dan pengawas peternakan. Peran dari pemerintah sendiri itu yaitu memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan sektor peternakan, sekaligus memastikan ketersediaan produk peternakan yang aman dan berkualitas bagi masyarakat. Itu saja materi yang saya sampaikan dari materi singkat dari materi 1 sampai materi 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.